Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga, namun dengan suasana yang berbeda di rumah masing-masing. Dan itu kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah dan memuji-memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pada malam hari ini, saya ajak untuk kita bersama-sama membaca dalam bacaan sesuai sabda bina umat pada malam hari ini dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Dan sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru dalam hidup kami yang boleh kami rasakan dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami boleh dituntun senantiasa oleh cahaya Tuhan yang selalu mengarahkan kami untuk kami hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah firman yang akan kami baca, dan biarkanlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Lukas pasal 14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, di mana dikatakan di sini, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ayat yang ke-7 mengatakan, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah untuk duduk di tempat paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak mari kita melihat, apakah kita sudah menjadi seorang pelayan yang benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, atau justru kita menjadi seorang pelayan yang justru mencari kehormatan di dunia ini dibanding kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa tempat yang paling utama dan yang paling terbaik sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak kita mulai dipilihnya menjadi seorang pelayan. Mari kita bersama-sama melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saling menghargai satu dengan yang lainnya, tidak merasa bahwa kita yang paling hebat, tidak merasa kita yang paling pintar, tapi semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita kepada semua orang agar kita menjadi pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan. Kita mungkin tahu tentang informasi, kita mungkin tahu tentang apa yang kita ketahui, namun apa yang kita ketahui bukan untuk menjadi kesombongan kita, namun untuk menjadi berkat bagi orang lain.
jika kita saat ini adalah orang-orang yang diberikan hikmat Tuhan untuk memberikan penjelasan baik bagi istri, anak-anak, tetangga, siapapun yang kita jumpai tentang bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mari kita belajar mengatakan itu semua dengan penuh hikmat, bukan dengan kesombongan, bukan dengan tujuan untuk mencari kehormatan di dunia ini, namun untuk sama-sama menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diberikan hikmat untuk saling melengkapi, untuk saling mengasihi, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Wabah yang terjadi bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Wabah yang kita alami saat ini, terkhususnya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini, bukan sesuatu yang ingin kita rasakan, tapi ini semua terjadi karena perkenan Tuhan, supaya kita semua menyadari bahwa kita bukan manusia yang hebat, kita bukan manusia yang sempurna, kita bukan manusia yang bisa segala-galanya, namun kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai pelayan dan juga sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan setiap apa yang boleh kita baca pada malam hari ini sebagai tanda kita adalah anak-anak Allah yang sudah diselamatkan dan yang akan memberi dan akan mendapatkan kehormatan yang berasal dari Tuhan. Jangan tunggu hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita, namun mulai dari sekarang, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berhikmatlah ketika kita berkata-kata, ketika kita bersuara, ketika kita bertindak, bahkan ketika kita berpikir. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk kita sama-sama menjadi pribadi yang benar-benar takut akan Tuhan, memelihara firman-Nya, dan juga melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah, bahkan juga gereja kita GPIB. Mari bersama atasi pandemi COVID-19 ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita juga menghayati setiap hari-hari yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah tanda bahwa Tuhan benar-benar masih memberikan kita kesempatan untuk kita melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Belajar dari firman Tuhan ini, kita menjadi seorang pelayan, kita menjadi seorang pribadi, kita menjadi seorang anak, sebagai orang tua, bahkan siapapun kita saat ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berpikir bahwa kita bisa bukan karena kita hebat, kita bisa bukan karena ingin kita dihormati, tapi kita bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita karena Tuhan mengasihi kita. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan biarkanlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelengkap dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjalani hidup-hidup yang Tuhan anugerahkan. Meski sulit, tapi yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.